Para sahabat tani sekalian, setelah habis panen banyak di antara petani menganggap bahwa jerami merupakan limbah yang perlu segera dimusnahkan, dan salah satunya yaitu dengan cara dibakar. Hal ini karena dianggap jerami tidak mempunyai manfaat. Untuk itulah pada kesempatan ini sedikit akan kita bahas mengenai manfaat jerami khusus untuk kesuburan tanah. Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun seperti biasanya sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, akibat pemakaian pupuk kimia yang dilakukan secara intensif dan besar-besaran justru menyebabkan para petani sangat tergantung pada pupuk berbahan kimia. Di sisi lain, pupuk kimia bisa menyuburkan tanah namun juga bisa menurunkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Dan sebenarnya sebagai alternatif dalam mempertahankan kesuburan tanah dan bahan organiknya yaitu jerami. Para sahabat tani sekalian, akibat kurangnya informasi pertanian tentang pengetahuan mengenai manfaat jerami untuk kesuburan tanah menjadi salah satu faktor utama sebagian besar petani membakar jerami. Selain itu mungkin juga rasa malas para petani untuk mengelola jerami ini karena membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Para sahabat tani sekalian, dengan memanfaatkan jerami sama halnya dengan memberikan tanah makanan, karena hal ini disebabkan pada tanah banyak sekali terdapat mikroorganisme yang bersifat makro ataupun bersifat mikro, seperti cacing tanah, bakteri pengurai dan lain-lainnya yang tentu saja membutuhkan makanan. Dan pemanfaatan jerami yaitu dengan cara menebarkan jerami ke seluruh areal persawahan dan melakukan perendaman. Para sahabat tani sekalian, adapun manfaat jerami untuk kesuburan tanah apabila dikembalikan lagi ke lahan atau ditebarkan ke seluruh areal persawahan, misalnya pada bagian batang dan daun jerami, dapat menyuburkan tanah secara fisika. Ketika batang dan daun jerami tersebut membusuk dan akan menjadi humus, bahan organik. Jerami yang dibenamkan ke lahan sawah akan sangat bermanfaat untuk makanan mikroorganisme tanah. Selanjutnya, jerami yang dibenamkan juga akan menambah unsur hara di dalam tanah. Pemanfaatan jerami juga dapat menekan biaya pupuk karena jerami mengandung banyak pupuk organik yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Dapat menekan serangan hama dan penyakit karena di dalam jerami mengandung unsur kalium yang sangat bermanfaat untuk ketahanan tanaman. Dan selanjutnya, pembendaman jerami ke dalam lapisan olah tanah akan mendorong kegiatan bakteri pengikat nitrogen yang juga sangat bermanfaat untuk tanaman. Para sahabat tani sekalian, adapun beberapa cara untuk memanfaatkan jerami ini, misalnya jerami dapat menjadi kompos, dan seperti halnya pembuatan kompos dengan bahan organik lain, dalam pembuatan kompos dengan media jerami juga memerlukan mikroorganisme dekomposer untuk mempercepat proses fermentasi. Jerami juga dapat diolah menjadi tape jerami dengan cara difermentasi sehingga menjadi bahan yang siap dikonsumsi oleh ternak. Dan yang tidak kalah pentingnya, kotoran ternak yang mengkonsumsi tape jerami sangat bagus untuk digunakan untuk kompos pada sawah. Selanjutnya, jerami juga dapat digunakan sebagai media tanaman jamur, seperti halnya pada budidaya jamur merang dan jamur kancing. Jerami padi merupakan bahan yang wajib digunakan untuk media tanamnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, limbah media jamur merang dan kancing ini yang tidak digunakan sangat baik didaur ulang ke sawah dengan cara ditebarkan. Jerami juga sangat baik dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman, karena ketika memasuki musim kemarau, jerami bisa dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman yang tujuannya untuk mengurangi penguapan sehingga tanaman tidak kekeringan pada saat musim kemarau panjang. Para sahabat tani sekalian, demikian pembahasan terkait pemanfaatan jerami untuk kesuburan tanah. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua dalam pemanfaatan jerami. Dan sekali lagi berkenan kiranya para sahabat tani sekalian dapat mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaan terbaiknya pada kolom komentar.